Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan majlis ta'lim, majlis ilmu sebagai bentuk kewajiban kita untuk thalabul ilm. Sebagaimana amanahkan kepada saya untuk menjelaskan tentang keutamaan Rasul dan para sahabat. Sebelum masuk ke tema, mungkin ini 2-3 kali kajian. Yang pertama kita bahas dulu mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai beliau itu tidak sempurna kalau masih kita lebih mencintai diri kita. Iman kita belum sempurna kalau kita masih lebih mencintai diri kita, orang tua kita, anak-anak kita dibandingkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa bisa sedemikian besarnya cinta kepada beliau harus kita berikan? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, karena Allah sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syarat masuk surga. Yang ketiga, karena beliau sangat mencintai kita. Ini 3 poin penting. Alasan mengapa kita wajib bukan hanya sunnah, bukan hanya boleh-boleh saja, wajib mencintai beliau. Yang pertama, karena Allah sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan ya. Ini yang pertama, karena Allah sangat mencintai beliau. Cinta Allah itu diwujudkan dalam banyak hal. Di antaranya Rasulullah tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Dijaga betul lisannya, sehingga tidak ada satupun ucapan beliau kecuali adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika kita punya anak, kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh, salihah, yang cerdas, yang ranking, yang hafiz Quran. Nanti kalau besar yang kerjanya gajinya sekian-sekian. Itu kita tidak bisa membentuknya sesuai dengan yang kita mau. Kita tidak bisa mengarahkan kemudian memaksakan anak harus pintar. Kita tidak bisa membeli itu. Nah, Allah mampu melakukan itu kepada nabinya. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha penyayang, mewujudkan hamba terbaiknya, makhluk terbaiknya, afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seluruh aspek kehidupan beliau, pribadi beliau, akhlak beliau dijaga. Nah, yang pertama apa? Seluruh aspek
lisan beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Menjaga itu wujud cinta kita. Anak kita jaga, jangan sampai makan makanan yang tidak bergizi, jangan sampai dia bergaul dengan yang enggak benar. Itu kan bentuk cinta orang tua kepada anak. Penjagaan. Allah jaga lisan Nabi sebagai bentuk cinta Allah kepada itu kan bentuk Nabi Muhammad SAW. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lisannya dipilihkan guru yang luar biasa. Gurunya adalah malaikat yang sangat istimewa. 'Allamahu syadidul quwa, bukan sembarang malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam seutama-utama malaikat. Yang datang manakala beliau perlu, yang datang manakala beliau dalam kesusahan. Seutama-utama malaikat. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang sangat cerdas. Saking cerdasnya Jibril sampai Nabi khawatir tidak bisa mengikuti hafalan Jibril. Lalu Rasulullah saking cerdas, ikut qomat kami, maka langsung Allah turunkan wahyu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerak-gerakkan mulutmu karena kamu ingin cepat hafal. Sudah, biarkan Jibril menyampaikan wahyunya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang menjadi kewajiban kami untuk mengumpulkannya dalam hatimu, dalam fikiranmu, dalam otakmu. Dan inna alaina bayana, dan menjadi kewajiban kami untuk menjelaskannya. Jadi Nabi diam saja itu langsung faham tafsir dari ayat yang diturunkan. Makanya berat sekali untuk menjelaskannya. Bayangkan ketika kita diperintahkan tahajud, lalu kemudian itu merasuk dalam diri kita dan kita tidak pernah meninggalkan tahajud. Berat nggak? Diperintah. Nah, kalau satu isi Quran itu langsung dimasukkan di dalam jiwa Nabi, apa nggak berat? Meninggalkan tahajud berat nggak? Maka pelan-pelan. Jadi Al-Quran yang diturunkan ke Nabi itu, ya, tanpa beliau harus menghafal, tanpa beliau semua langsung masuk, rohnya masuk, artinya masuk, tafsirnya masuk, pengamalannya masuk. Jadi kayak dicelup itu langsung tadi. Nah, itu. Di Muhammad itu Quran yang berjalan. Karena Allah SWT mewujudkan Nabi sebagai bentuk hidup dari Al-Quran itu. Al-Quran yang berjalan. Nah, yang mampu mengajarkan itu adalah Jibril alaihissalam. Tiga, sebagai bentuk cinta Allah kepada nabinya, hatinya tidak pernah dusta. Nggak bisa bohong. Nabi itu nggak bisa bohong, walaupun kepada musuh. Tidak pernah dusta. Ya. Sudah sering saya sampaikan ketika ada orang Yahudi mencari mengejar budaknya. Sudah sering saya sampaikan ketika lalu budak itu minta perlindungan kepada Nabi SAW karena dia sudah Muslim. Nah, begitu budak minta perlindungan, Nabi SAW katakan, tolong sembunyikan orang ini. Setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau bergeser, pindah tempat duduk. Lalu datanglah majikan orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tadi ada budakku lewat ke sini, kamu lihat nggak dia? Apa jawaban Nabi? Sejak saya duduk di sini, tidak ada satupun orang yang lewat. Nah, karena beliau sudah geser, ya. Jadi ini, jadi nanti kalau ada mau bohong sama orang gitu, geser dulu, geser dulu atau minum dulu. Sejak saya minum ini, gitu ya. Ya. Tapi jangan sering-sering, nanti ketahuan. Ya. Ini siasah Nabi bahkan ditutup saja, Pak. Ya. Bahkan kepada musuh pun beliau tidak berbohong, ya. Tapi juga tidak jujur beliau dengan siasat. Karena memang nggak bisa beliau. Bayangkan, mohon maaf, ketika kita mau bohong itu di hati kita ada nggak perasaan bohong? Ada kan? Ketika kita mau sombong, ada nggak di hati kita? Sombong, pamer gitu ya. Tapi kita nggak bisa menolaknya. Nah, Nabi nggak bisa melakukan. Nabi nggak bisa melakukan itu. Nabi nggak bisa bersombong. Nabi tidak bisa takabur karena dibersihkan hatinya.
Ya, kalau kita mungkin sesuai dengan tingkatan iman kita, mau bohong nggak jadi, karena rem kita mungkin sudah agak pakem. Tapi ketika dulu remnya kurang pakem, ya, nek orang ngapusi orang marem ya gitu. Umumnya kan begitu, ya. Nah, Nabi bahkan tidak mampu berbohong. Yang keempat, penglihatan beliau selalu pada kebenaran. Bayangkan antum jam 9, jam 12 siang ke atas menatap matahari, mata kita tidak akan kuat. Nabi SAW ya, dengan jasad dan ruhnya beliau menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, sebuah pemandangan neraka, surga beliau lihat dengan mata beliau. Maka penglihatannya bukan penglihatan manusia biasa. Sehingga suatu ketika beliau tahu para sahabat di belakang lagi ngobrol, beliau sholat, beliau tahu ya. Bahkan Nabi bersabda, ya, sesungguhnya Allah pernah membentangkan kepadaku seluruh isi bumi. Jadi isi bumi dibentangkan kepada Nabi, kemudian beliau menjelaskan dan Allah perlihatkan isi bumi itu. Bagaimana kira-kira kalau antum ya mendengar cerita saya umpamanya tadi ngelihat ada tabrakan di tol begini, itu kan cerita saya berdasarkan pandangan mata saya ya. Kira-kira Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang akhir zaman tergambar nggak di sini? Kalau nggak tergambar gimana mau cerita? Ya kan? Nah, jadi pandangan beliau itu bukan hanya pandangan secara zahir, pandangan yang lampau Allah berikan kepada beliau sehingga beliau bisa mengetahui kisah-kisah tentang umat sebelumnya, tapi juga pandangan ke depan yang disebut dengan bu'dun nazar ya. Kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel dan seterusnya ya. Terjaga dan tidak pernah meleset. Tidak ada satupun pandangan beliau ke depan yang meleset ya. Satu demi satu terbukti. Dan itu diperlihatkan kepada Nabi, bukan hanya sekedar ada tulisan kemudian beliau baca. Kalau saya kan cuma baca ya. Baca hadis, ceritakan kira-kira saja mungkin ya. Nah, Nabi dengan penuh penjiwaan, suatu hari beliau terbangun ya, gembrobios. Istrinya kaget kemudian mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, celakalah wailul lil Arab, celakalah orang Arab, celakalah bangsa Arab. Kenapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tadi dalam mimpi aku diperlihatkan dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka segini. Segini ini beliau sudah ketakutan. Berarti kan beliau menghayati betul apa yang beliau ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kita cuma dengar cerita, ya. Ini waduk yang paling gede Gajah Mungkur itu. Itu nek Ya'juj dan Ma'juj teko asat dombe. Wong sak Solo bareng-bareng ngombe Gajah Mungkur itu enggak entek ya. Wis sangu go bali sisan rantek. Ya'juj dan Ma'juj bendungan Tiberias kering. Maka mendengar cerita itu dan Nabi diperlihatkan kepada beliau, ketika beliau tahu telah terlobangi, beliau gembrobios karena saking khawatirnya terhadap keselamatan bangsa Arab. Nah, ini pandangan beliau tidak pernah meleset dari kebenaran. Yang kelima, dadanya telah dibersihkan dari nafsu setan. Ini bentuk sayang Allah. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Nabi yang termasuk istimewa namanya Musa alaihissalam, disebut kalimullah, makhluk yang pernah diajak berbicara oleh Allah. Ya. Ketika di Tur Sina ya, ketika Bani Israel tidak akan beriman sebelum hatta narallaha jahratan, sampai kami menyaksikan Allah dengan terang-terangan. Maka kemudian Musa ke Tur Sina. Ya. Nah, saat itu Allah berfirman, ikhla'na alaik dan seterusnya. Nabi yang begitu mulia, begitu terhormat di hadapan Allah,
termasuk 5 nabi termulia, itu ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau khawatir, aku ini nggak bisa ngomong dengan jelas karena lidahnya dulu makan api. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Itu Nabi Musa yang sangat disayangi Allah. Nabi Muhammad umur 4 tahun belum paham bahwa dia akan jadi nabi, sudah dibuka dadanya oleh malaikat Jibril. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, jauh sebelum diangkat sebagai nabi. Sehingga sejak itu Nabi tidak pernah bisa berbohong, tidak punya takabur, tidak punya tamak, saking bersihnya hatinya, untuk menjaga beliau sebagai bentuk sayang Allah kepada beliau SAW. Jadi sejak kecil, bahkan kalau kita baca dalam sirah di antara irhasat itu tanda keajaiban seseorang sebelum menjadi nabi. Kalau mukjizat itu keajaiban seseorang setelah menjadi nabi. Irhasat itu keajaiban atau hal-hal yang luar biasa sebelum jadi nabi. Nah, Muhammad itu kalau jalan di padang pasir nggak pernah merasa panas karena ada naungan. Ya. Dan banyak lagi bagaimana beliau dilahirkan, itu api Majusi yang disembah oleh orang-orang Iran, orang Persia, mati seketika pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sejak awal sudah ketahuan bagaimana kenabian beliau. Yang keenam, sebagai bentuk cinta Allah kepada Rasulullah, Allah anugerahkan akhlak yang agung kepada beliau. Agung bukan hanya karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena beliau adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan para nabi pun meneladani beliau. Ya. Ketika beliau bertemu pada waktu Isra Mi'raj, ya, mereka sangat merindukan ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia ini yang kemudian melahirkan nanti pada penjelasan selanjutnya generasi yang mulia, sahabat. Ya, sahabat itu saking hebatnya didikan Nabi, satu orang Nabi nggak pernah ngirim serombongan. Yang dikirim ke Madinah cuma anak muda umur 22 tahun, namanya Mus'ab bin Umair. Tapi akhlaknya luar biasa, cerdasnya luar biasa, adabnya luar biasa. Nabi mengatakan, wahai Mus'ab, ya, aku utus kamu ke Madinah dan tolong jangan pulang sebelum seluruh pintu rumah Madinah, ya, telah engkau ajari tentang Islam. Anak muda usia 22 tahun, 1 tahun beliau berdakwah, 100 orang masuk Islam. Mus'ab bin Umair, ya. Yang mengislamkan Yaman berapa orang? 1 orang, namanya Mu'adz bin Jabal. Itu hebatnya kader Nabi, ya. Kader Nabi itu satu untuk mengislamkan satu wilayah. Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, dikirim 1 orang saja, ya. Karena apa? Senjatanya seperti senjata gurunya, akhlak yang mulia. Itu akhlak yang mulia meruntuhkan kesombongan, meruntuhkan kekufuran. Yang ketujuh, Allah dan malaikat selalu mendoakan beliau. Saya berkali-kali sampaikan, saya minta tolong tunjukkan amal ibadah yang Allah mencontohkannya sebelum merintahkan. Salat, Allah pernah mencontohkan salat? Belum. Zakat, Allah pernah berzakat? Haji, Allah pernah berhaji? Jihad, Allah pernah berjihad? Tidak. Hanya satu yang Allah mencontohkan dulu sebelum memerintahkan. Apa itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Dicontohkan dulu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru, hai orang-orang beriman, kalau kalian mengaku beriman, kalian mengaku mencintai Nabi, maka solawatlah sebagaimana Allah dan malaikat pun bersolawat. Gitu. Maka kalau ditanya ibadah apa yang paling utama, sholawat. Sholawat itu siapapun yang mengucapkan pasti dikabulkan. Ya. Kenapa dikabulkan? Karena kita tidak sedang mendoakan diri kita. Kita sedang mendoakan Nabi kita. Ya pasti dikabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan minta saya. Oh, yang minta orang kafir pun ya, Allah kabulkan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan minta buat dia. Kalau minta buat dia tertolak, betul kan? Tapi kalau yang ini kan minta buat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia nggak dapat pahala, tapi ucapannya ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau mau berdoa yang pasti kita diterima dan kerebelan, ya, banyakin sholawat. Istighfar mungkin kita masih terlalu banyak dosa sehingga istighfar kita kayak guyonan. Nah, sholawat enggak. Dari mana kita dapat pahala? Rasulullah SAW sabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyron." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas bersolawat kepadanya karena solawat itu 10 kali. Gitu. Bahkan kita berdoa untuk Nabi, Allah membalaskan 10 kali lipat dari doa kita sebagai bentuk cinta Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita kerebelan gitu loh. Maka perbanyak sholawat. Nah, sholawat itu bisa macam-macam. Nah, yang lagi ngetren sekarang sholawat asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Nah, itu nggak apa-apa, baca aja. Selama tidak meyakini bahwa itu dicontohkan Nabi. Ya. Oh, Nabi nggak ngajarin gitu? Enggak, Nabi nggak pernah ngajarin, tapi nggak dilarang. Duh Gusti, mugi-mugi paringono sehat. Dicontohkan Nabi nggak kalimat itu? Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh, tapi tidak meyakini bahwa Nabi benar seperti itu. Ya, maka sholawat dalam bentuk apapun boleh, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Taala. Nah, sholawat asghil itu bagus. Wa asghilil zalimin bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim yang lain. Nah, Pak Duni kipas-kipas nih. Gitu. Wong zalim bendor ame dhewe, kita kipas-kipas toh. Nah, ya. Yang ke-8, hanya Rasulullah SAW satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi di antara puluhan ribu Nabi dan Rasul yang tidak dipanggil Allah dalam Al-Quran dengan menyebut namanya. Tidak ada ya Muhammad di Al-Quran. Ya Ibrahim ada, ya Nuh ada, ya Adam ada, ya Musa ada, ya Zakaria ada, ya Yahya ada. Tapi ya Muhammad tidak ada. Adanya ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fa ballaghta risalatah, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Nggak ada ya Muhammad. Dibedakan cara memanggilnya. Nah, maka bedakan pula sikap kita kepada Nabi dibandingkan kepada yang lain. Ini Allah saja mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka salah satu yang sampai hari ini sejak 30-40 tahun yang lalu, ya, saya pertama kali mendapatkan ini dari guru saya ketika belajar mustalah hadis. Orang-orang ahli hadis itu kalau melihat murid, ya, talibul hadis, orang yang belajar ilmu hadis kok menyingkat sallallahu alaihi wasallam, ora sah tadi ahli hadis. Riwayatnya ditolak.
Kenapa? Pelit ndongake Nabi. Ya, SAW. Ya. Disingkat sallallahu alaihi wasallam. Wong Allah membalas 10 kali saja kita pelit. Apa nek ora dibalas itu. Itu enggak dosa, tetapi para ahli hadis begitu. Kalau ada orang belajar ilmu hadis kok menyingkat sholawat, maka ia orang yang kurang adab. Nah ini, sejak itu saya nggak pernah lagi nyingkat sholawat, kecuali kalau pas lagi copy paste lupa. Berarti yang nyingkat orang lain saya kurang teliti gitu aja. Walaupun dalam SMS tetap sallallahu alaihi wasallam, karena setiap huruf dihitung ibadah dan Allah melipatkan dengan 10 kali. Kuota pulsa saya rasa dipikir. Ya, engkau enggak kesel enggak. Ya. Selanjutnya contoh yang ke-9 yang paling luar biasa. Syafaat uzma ada di tangan beliau atas izin Allah. Bayangkan orang yang sudah pasti di neraka, sedang di neraka, diangkat Nabi, sedangkan dia hanya punya amal nyelametke semut. Semut ada kecemplung banyu diselametke, itu sama Nabi ditulung masuk surga. Itu dengan syafaat, dan hanya Nabi yang diizinkan seperti itu. Ya. Bayangkan amal saumur urip ming syahadat, terus saking entai amal, saking banyaknya kejahatan, amalnya habis, yang tersisa tinggal nulung semut meh kecemplung banyu. Itu sama Nabi diselamatkan dengan syafaatnya. Ya, itu bukti cinta Allah. Selamatmu, selamatkanlah umatmu. Yang pertama, yang pertama itu selara bareng semua yang pernah melakukan dosa besar. Itu namanya syafaat uzma, ya. Syafaati lil kabair min ummati. Itu pada waktu amnesti, amnesti bareng-bareng, syafaat bersama, ya. Kalau kita jangan sampai yang ini, ya. Kita masuk yang pertama, yaitu apa? Masuk surga dengan hisab yang mudah. Kalau yang ini ngeri, masih ketutul neraka. Jangan, ya. Ya. Semoga Allah ampuni semua dosa kita kemudian, ya, dengan taubatan nasuha. Tapi ada orang yang kemudian dia masih punya ibadah, tapi dosa besarnya belum sempat dimintakan ampun. Dia mati dalam keadaan syirik. Itu masuk surga, tapi tidak saat pada pertama, gitu ya, maksudnya begitu. Dia tidak pada waktu pertama masuk surga, tapi harus masuk neraka dulu. Lalu kemudian oleh Allah Ta'ala SAW dimintakan syafaat. Nah itu bareng semua. Nah terakhir kalau antum baca doa, baca hadis tentang penghuni surga terakhir, yang masuk surga terakhir, dijak guyon sama Gusti Allah. Nah itu diparingi ambuse. Ambune surga ini kalau ambune sate jam 5 sore buka puasa pertama aja lu ya adoh. Ini orang ini sampai gosong, kemudian Nabi angkat dia dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam Nahrul Hayah, air kehidupan, sungai kehidupan. Lalu beliau ini menjadi bersih, lalu diangkat ke surga. Wong Jawane kami tenggengen meh setengah ra percaya. Ya. Ini bau surga segitu wanginya, ya Allah izinkan saya untuk melongok di terasnya. Yo, ini ngojo atuk mlebu-mlebu. Nah. Ini hadisnya cara Arab nih ya. Nah. Wah, kok apik banget mbok radi mlebet sekedhik pintu gerbangnya. Yo, ning kono wae gitu ya. Nah, begitu sudah masuk, ya Allah izinkan saya sedikit masuk, kata Allah. Wahai hambaku, seluruh nikmat yang kau saksikan ini, yang luasnya seluas langit dan bumi ini untukmu. Itu manusia terakhir masuk surga.
ya, mendapat kehormatan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa ya, kira-kira terima kasih apa yang mau kita sampaikan ke beliau. Ya. Oh, diparingi apa namanya? Duit ditutuke motor sing ra umum, ini swarga gitu loh. Ya. Dan itu Nabi SAW yang memberikannya atas izin Allah. Nah, selanjutnya tadi cinta Allah, karena Allah mencintai Nabi, sedangkan semua yang dicintai Allah itu ibadah. Maka kita mencintai orang yang dicintai Allah adalah ibadah. Ya. Yang kedua, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah SAW? Karena mencintai Rasulullah SAW adalah syarat masuk surga. Syarat. Jadi yang tidak cinta Nabi tidak akan masuk surga. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini saya sampaikan pelan-pelan betapa luar biasanya cinta Nabi itu. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmatnya. Disebutkan mengharap Allah, ada sebagian mengatakan diartikan mengharap rahmat Allah, ada sebagian mengatakan mengharap bertemu Allah di surga, melihat wajah Allah. Yang kedua, dan mengharap kedatangan hari kiamat. Kita semua menghindar dari hari kiamat, tapi orang ini berharap bertemu dengan kiamat karena meneladani Nabi SAW. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, bagi orang yang ingin menyebut Allah ya, dengan banyak, kalau katsira, banyak menyebut Allah. Ini bukan hal yang berat, ini semua kita bisa. Ya, contohnya ini, ya, padune ngelak. Ya. Kalau minum begini. Ya, saya yakin ketika kita minum, yang pertama tidak ingat sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tidak pengen pahala, gitu ya. Tapi kalau begini, ya, pelan-pelan, ya, jangan glek gitu ya. Nah, yang pertama kita minum tangan kanan. Kenapa kita minum tangan kanan? Karena Nabi mencontohkan kita minum tangan kanan. Nah, yang kedua, karena kita mengharap amalan ini nanti di hari kiamat akan dihitung, ya kan? Yang ketiga, siapa yang kita harapkan memberi pahala? Nabi? Tidak, Allah kan? Bayangkan, hanya dalam minum pakai tangan kanan ada 3 hal kita ingat. Ingat Rasulullah, ingat hari kiamat, ingat Allah. Itu kalau kita mengikuti sunnah. Ini nggo tangan kiri, lali kabeh ora entuk apa-apa. Nah, maka Nabi tidak mau, saking cintanya Nabi kepada umatnya, ojo ngasih amal cilik-cilik ini mbok tinggal, mlebu WC ya kudu ana ganjarane. Mlebu WC kudu ana ganjarane. Masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, duduknya jangan menghadap kiblat, ya toh. Aja karo zikir. Itu barang apik ora entuk nang WC itu. Aja karo zikir. Nah. Ya. Jangan sambil bercakap-cakap, ya. Keluar pakai kaki ke kanan dulu, mengucapkan doa ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa fani. Bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan dari sesuatu yang orang lain tidak mau menganggap itu. Tidak ada satupun konseptor yang menganggap WC itu penting. Tidak ada satupun pemimpin yang menganggap masuk WC itu suatu yang penting. Tapi Nabi tidak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan amal baik itu meskipun ia kecil. Ternyata nulung semut bisa menyebabkan orang masuk surga. Hadis sahih, ada pelacur kehausan di tengah padang pasir, lagi mau minum, ada anjingnya ditolong dikasih minum, Allah berikan hidayah, dia kemudian bertaubat masuk surga. Karena apa? Nolong anjing. Jadi jangan sepelekan amalan kecil, karena bisa jadi itu sebab
diberikannya hidayah oleh Allah SWT. Nah, itu. Saya pernah mendengar riwayat, tapi saya belum tahu apakah sahih atau tidak ini ya. Ketika Nabi berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil amrayn, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya satu di antara dua Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab yang diminta. Nah, pada waktu Nabi doa kayak gitu, itu diriwayatkan, tapi saya kurang tahu ini kesahihannya. Abu Jahal itu lagi duduk kayak gini nih, yang tidak disukai Nabi. Nah, akhirnya doanya kena Umar bin Khattab. Gitu. Ada tindakan-tindakan yang kemudian menyebabkan doa kita tertolak, ya kan? Ada perbuatan yang sepele tapi menyebabkan doa diterima. Ya, ini. Maka jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Pada kajian yang akan datang akan saya jelaskan mencintai Nabi itu seperti apa, ya. Salah satunya ya menghidupkan sunnahnya, tapi ada juga yang betul-betul menjadi sangat luar biasa. Hadis Nabi mengatakan, tidak ada orang yang lebih mencintaiku ya dibandingkan orang yang karena ingin bertemu denganku ia korbankan hartanya, jiwanya, dan raganya gitu. Nanti saya jelaskan untuk pertemuan yang akan datang. Nah, suatu hari Umar bin Khattab tergopoh-gopoh menemui Nabi karena merasa bahwa hari itu dia telah menemukan puncak cinta kepada Nabi. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi ayahku, ibuku, anakku, dan seluruh manusia di dunia ini kecuali diriku. Kata Nabi, belum sempurna imanmu wahai Ibnu Khattab, wahai anak Al-Khattab. Ucapkan, aku mencintaimu melebihi orang tuaku, anak-anakku, seluruh manusia termasuk diriku. Lalu diucapkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang imanmu telah sempurna. Nah. Yang ketiga, bagaimana cara mencintai Rasulullah, kita bahas pada kajian yang akan datang. Ketiga, karena mencintai Rasulullah SAW adalah syarat masuk surga. Ya. Yang pertama tadi, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah SAW? Karena Allah sangat mencintainya. Yang kedua, karena Nabi sangat mencintai kita. Nah, yang ketiga, ini saya keliru, karena mencintai Rasulullah SAW adalah syarat masuk surga. Sesungguhnya telah ada pada diri. Ini kok keliru lagi. Ya. Tidak sempurna iman kita. Mohon maaf tadi saya keliru. Betul, nomor 2. Nomor pertama adalah karena Allah sangat mencintai kita, mencintai Nabi. Yang kedua karena mencintai Nabi adalah syarat masuk surga. Yang ketiga karena Nabi sangat mencintai kita. Nanti saya jelaskan. Tidak sempurna iman kita sampai satu, menjadikan risalah yang beliau bawa, syariat Islam, sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tidak merasa keberatan terhadap segala ketetapan beliau. Yang ketiga, menerima ketetapan beliau dengan sepenuh hati. Ini ayatnya ya, surat An-Nisa ayat 65. Yang ketiga, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah SAW sangat mencintai kita. Ini perlu saya jelaskan, ya, supaya kita membalas cinta Nabi setelah kita paham betapa Nabi sangat mencintai kita. Ikhwatiddin rahimakumullah. Ya, wong ini ora rumangsa disayang, kadang-kadang ora iso membalas sayang. Nah,
Maka kita pahamkan bahwa Nabi sangat mencintai kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah yang berfirman. Kesaksian Allah atas cinta Nabi kepada kita. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan, yang telah Allah perlihatkan kepada Nabi, nanti umatmu akan begini, itu Nabi sangat berat merasakan. Sehingga menjelang wafat, beliau mengucapkan ummati, ummati. Saking tahu betapa beratnya umatnya. Bukan al-faqr, bukan kemiskinan, kata Nabi. Yang aku takutkan dari umatku. Ya. Nabi gak takut umatnya miskin, karena ternyata orang-orang miskin itu banyak di antara mereka justru ibadahnya menjadi kuat. Tetapi Rasulullah mengatakan, aku lebih takut antum satu alaikumud dunya. Dunia dihamparkan di depanmu, lalu kalian berlomba-lomba memperebutkannya, lalu kalian hancur seperti umat-umat sebelum kalian hancur. Ya. Ketika miskin, kita berdoa terus setiap hari, Allahumma Allahumma, kita prihatin. Ketika sedikit tambah kaya, kita menjadi lalai. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan saat perang Uhud? Perang Uhud itu beliau hampir syahid. Kesedihannya beliau ditinggal 70 orang terbaiknya, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dadanya dirobek, jantungnya hilang. Karena diambil oleh Wahsy, dimakan sama Hindun. Dalam hadis disebutkan, seandainya Hindun bisa menelan itu jantung, dia nggak akan disentuh neraka. Karena tidak ada bagian tubuh Hamzah yang akan tersentuh neraka, tapi dia muntah. Nah, ya. Bayangkan melihat jasad pamannya tercabik-cabik seperti itu, sahabat-sahabatnya gugur. Ya. Beliau SAW mengatakan, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika Qarnus Sa'alib. Lalu ketika di Qarnus Sa'alib, lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aqsabain, atau gunung Kubais dan gunung Al-Ahmar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Ini kapan terjadi? Ketika beliau berdakwah ke Taif, ditolak, dilempari batu, dicaci maki, dihujat, diusir. Itu hari terberat beliau, melebihi hari perang Uhud. Sampai malaikat Jibril mengatakan, andaikan kau izinkan aku timpakan gunung Uhud atas mereka. Jawab Nabi, jangan wahai Jibril. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi merasa berat karena menolak itu bukan karena berat karena ditolak, karena beliau berat merasakan iki nek nolak iki sok dadi apa gitu loh. Ya. Ibarat orang tua yang ngelihat anaknya mulai kenal narkoba, itu rasanya wabot, ya. Itu. Nah, itu Nabi merasakan beratnya hari itu,
Sehingga kemudian dia berdoa, ya Allah, semoga dari orang-orang ini lahir keturunan yang menerima dakwahku. Karena yang beliau rasakan berat itu apa? Tidak beriman. Maka bisa dibayangkan, saking beliau inginnya kita masuk surga, beliau meminta inden swargo, separuh. Beliau minta 2/3 nggak dikasih, separuh. Allah berikan 1/3, Nabi nawar, separuh ya Allah, separuh umatku, separuh isi surga adalah umatku. Beliau dikabulkan Allah. Jadi setengah isi surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi kepada umatnya membuat iri Nabi Isa. Nabi Isa itu kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Saking melihat cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Wih, Nabi loh, Nabi lah mesti swarga nih. Tapi ketika mengetahui begitu besarnya cintanya Muhammad SAW kepada umatnya, beliau berdoa kepada Allah, minta dijadikan umat Muhammad. Allah kabulkan dengan cara diangkat, ya kan? Tidak meninggal. Lalu nanti di hari kiamat, sebelum kiamat akan diturunkan sebagai umat Muhammad SAW. Bayangkan, bahkan para nabi pun nanti di bagian akhir, nabi pun tidak ada yang berani bertanggung jawab bahkan pada anak istrinya. Mereka menyendiri, takut dimarahi Allah. Tapi ada satu nabi yang siap untuk memperjuangkan seluruh kalian masuk surga, dan aku tidak akan masuk sebelum kalian masuk. Bayangkan, ya, itu doa Rasulullah saat diusir dari Taif. Ini beliau kemudian berdoa, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, sambil menangis beliau, ya. Sedikitnya daya upayaku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai yang maha penyayang, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah dan juga Rabbku. Kepada siapakah Engkau akan serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menerimaku dengan muka masam, ataukah kepada orang dekat yang menguasai urusanku? Sekiranya tidak ada kemurkaan-Mu terhadapku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan-Mu lebih luas bagiku daripada kemurkaan-Mu. Aku berlindung. Nah, ini doa Nabi SAW, minta diberikan hidayah pada kaumnya. Ikhwan fiddin, kira-kira siapa ini manusia yang dirindukan Rasulullah? Mudah-mudahan kita. Kalau kita baca hadisnya, tinggal kita itu mau nggak masuk dalam salah satu dari mereka. Bayangkan, wong nek kangen nui, apa? Namanya kangen ya, wes pengen dang ketemu. Saya bacakan, Rasulullah SAW berziarah ke sebuah pemakaman, lalu beliau berdoa, keselamatan bagi kalian, tempat peristirahatan kaum mukminin, dan sungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya berharap bahwa sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Ini seminggu sebelum beliau wafat, kalau nggak 14 hari sebelum beliau wafat, beliau ziarah, lalu berdoa seperti doa ziarah. Tapi yang mengejutkan para sahabat di sekelilingnya adalah beliau malah mengatakan, wadidtu law anni qad ra'aitu ikhwani. Alangkah gembiranya andaikan aku segera bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Orang kalau sudah tiba waktunya meninggal, sing deling-eling sing urip apa sing mati? Sing urip ngoten, samar nek ditinggal to. Jenengan meh mati kan dieling, ya anakku urung sekolah urung rampung, ya kan. Bojoku urung di omah, gitu. Utangnya durung lunas. Beliau sudah tahu sebentar lagi wafat, malah gembira. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan saudaraku. Nah, ini kelebihan kita dalam tanda petik dibandingkan para sahabat. Nabi meninggalkan dunia dengan kerinduan bertemu dengan saudaranya. Siapakah saudaranya itu? Saya bacakan.
Para sahabat kan kaget loh, kami itu di samping antum ya Rasulullah, kami berjuang bersama kalian, bersama Anda. Sampai di antara mereka berkata, siapa yang lebih kau rindui dibandingkan kami yang beriman kepadamu, berjihad denganmu, bersamamu, ya, berat bersamamu, suka bersamamu, duka bersamamu. Aku merindukan saudara-saudaraku. Loh, kami kan saudara-saudaramu. Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara kami, saudaraku adalah mereka yang belum datang saat ini. Maka mereka berkata, bagaimana Anda mengetahui orang yang belum ada dari umat Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah engkau melihat jika seseorang memiliki kuda perang putih dan di depannya ada kuda perang hitam pekat, tidakkah ia bisa membedakan kudanya? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mereka akan datang dengan wajah putih bersinar karena bekas dari air wudhu, dan aku menunggu mereka di telaga Haud, ya, telaga namanya, telaga yang mata airnya dari surga, Al-Kautsar. Ya. Ketahuilah, ada beberapa orang yang dihalau dari telagaku sebagaimana terhalangnya unta yang tersesat. Aku manggil mereka, kesinilah. Maka dikatakan, mereka telah merubah agamamu sepeninggalmu. Maka aku bersabda, suhkon, celakalah. Nah, saya jelaskan. Jadi Nabi mengucapkan itu ketika 2 minggu sebelum beliau wafat. Sahabat kaget. Adakah orang yang lebih kau rindukan dibandingkan kami? Ada, yaitu saudara-saudaraku. Loh, bukankah aku saudaramu? Kalian sahabatku. Dalam hadis yang lain, saudaraku adalah man ya'ishu ba'di, orang yang hidup setelah aku mati. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, meskipun mereka belum pernah bertemu dengan aku. Itu yang membuat kita insya Allah dirindukan Nabi. Nah, ciri apa yang bisa membuat Nabi rindu kalau bukan mencintai beliau dan meneladani sunnah-sunnah beliau? Nah, ini saking beliau inginnya umatnya masuk surga, sampai Nabi mintakan cara termudah masuk surga. Suatu hari ada seorang sahabat Badui, beliau jarang ketemu Nabi, ya. Beliau ingin menyampaikan betapa cintanya beliau kepada Nabi. Beliau temui Nabi, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah kiamat akan tiba? Orang Badui ini bertanya, kapankah kiamat akan tiba? Bukan apa-apa, karena dia takut menghadapi kiamat. Dia orang kampung, jarang ketemu Nabi, amalnya pas-pasan, ya. Maka dia tanya, kapan kiamat tiba? Kata Nabi, dibalik malahan, wa ma'adatta. Lah, memangnya apa yang sudah kau siapkan? La syai', kata orang itu. Bah, enggak ada ya Rasulullah. La salata wa la sadaqah. Salat juga ya pas-pasan, enggak bisa diandelin. Sedekah apa lagi? Dengan muka sedih. Tapi beliau melanjutkan, ghaira anni uhibbullaha wa uhibbuka. Akan tetapi ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan mencintaimu. Nabi seketika mukanya berseri lalu mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menambahkan dalam hadisnya, demi Allah, aku belum pernah menyaksikan wajah para sahabat lebih berseri-seri mukanya dibandingkan saat mereka mendengar sabda Nabi, engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Lalu orang bertanya, mengapa wahai Anas? Begini, kami sangat ingin di akhirat nanti bersama dengan Nabi, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Tapi apalah amal kami dibandingkan mereka?
ora kelase kan gitu ya. Abot. Tapi begitu aku mendengar hadis itu, aku yakin insya Allah aku akan bersama mereka karena aku sangat mencintai mereka. Ini makna cinta itu berarti bukan sekedar mengkangen jur pengen meruh fotone bukan ya. Nah, maka arti cinta sangat luar biasa. Maka bulan depan akan saya jelaskan loyalitas tanpa batas untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi dan para sahabatnya. Cintai Bilal dengan sepenuh hati, maka kita akan bersama Bilal di akhirat nanti. Cintai Umar dengan sepenuh hati, maka kita akan bersama dengan mereka nanti. Nah, ini ada hadis, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mencintaimu dan kamu mencintainya. Nah, ciri-ciri mencintai itu ya, salah satunya mudah-mudahan di antara kalian ada yang meniru sifat Bilal. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang memiliki sifat seperti Umar. Seneng nggak? Kita ini nanti akan bersama dengan pemimpin-pemimpin kita. Ya. Karena yang kita cintai adalah orang yang memimpin kita, gitu kan? Taat itu bentuk dari cinta kan? As-sam'u wa ta'ah itu bentuk dari cinta. Maka memilih pemimpin adalah memilih teman nanti di surga atau di neraka. Orang yang sekedar sepele gitu. Ya. Jazakumullah khair. Ya. Ya. Istirahat ini biasanya dikasih 5 menit ini langsung istirahat. Ya, ini terakhir ya. Dari Ibnu Hayriz ia menceritakan, aku pernah mengatakan kepada Abu Jam'ah, beritahukan kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Ia pun berkata, baiklah, aku akan memberitahukan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan bersiang bersama Rasulullah SAW, dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, panglima yang menaklukkan Palestina, Syam. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami, yang mana kami telah masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu pula? Ya. Beliau menjawab, ya, ada, yaitu suatu kaum yang hidup setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Ada peluang kita ya menjadi lebih baik walaupun itu hal yang mustahil. Ini ada peluang. Senjata kita apa? Kalau Umar bin Khattab beriman karena melihat keagungan jiwa Nabi, akhlak Nabi, ketok nang ngarepe, ya, sahabat tuh nggak ada yang berani mandang mata Nabi, ya, saking besarnya wibawa beliau. Nabi Muhammad SAW kalau wudhu kirebutan ini, hadis sahih. Khalid bin Walid nyimpen rambut Nabi, disimpan taruh di serbannya. Oh, itu jatuh, marah dia. Ya. Kenapa? Rambut ini adalah rambut yang tidak pernah disentuh api neraka. Ya. Ada sahabat yang waktu itu membersihkan luka Nabi, darah disedot. Nabi, ngapain? Saya tidak akan mungkin masuk neraka. Pinter deh. Tidak mungkin. Darah Nabi sudah masuk ke tubuhku, kok aku masuk neraka? Sakit diri ngakali ya. Jadi ini ternyata ada, nanti di akhir akan saya jelaskan siapakah orang-orang